Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, dimanapun Anda berada dan ini sedang hadir di sini, terutama di kelas pembelajaran yang sedang berlangsung. Alhamdulillah hari ini eh, Bapak bisa hadir dalam acara video pembelajaran yang akan diberikan oleh Bapak kepada kalian semua. Anak-anak sekalian, jangan lupa hari ini kita memang betul-betul untuk pembelajaran selanjutnya, terutama yaitu belajar pendidikan agama Islam, yaitu pada kelas 5. Insya Allah hari ini kita akan membahas tentang materi-materi yang ada kelas 5, terutama yang hari ini akan Bapak berikan kepada kalian semua. Mudah-mudahan melalui video pembelajaran ini kalian mendapatkan pencerahan, pengetahuan yang bisa dimanfaatkan. Ini juga mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak dan khususnya buat kalian semua. Begitu anak-anak ya, perhatikan insya Allah di sini inilah pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 5. Baik anak-anakku sekalian, pertemuan hari kedua ini kita akan membahas masalah mengenal nama Allah dan kitab-kitabnya. Mengenal nama Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna itu ialah nama-nama Allah yang baik. Sudah menjadi kebiasaan apabila kita ingin mengenal sesuatu, misalnya mengenali orang, mengenali hewan, tumbuhan, dan benda-benda lainnya, yang pertama ditanyakan adalah namanya. Melalui nama kita mengenal sesuatu, demikian juga halnya Tuhan. Siapakah Tuhan? Agama Islam udah pasti menjawabnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai nama yang baik. Di antara nama-nama tersebut ialah disebut dengan Asmaul Husna yang jumlahnya sebanyak 99 nama. Nama-nama tersebut adalah di antaranya Al-Mumit dan Al-Hayyu dan Al-Qayyum, Al-Ahad. Al-Mumit mengandung arti maha mematikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bisa mencabut nyawa siapapun yang ia kehendaki. Setelah berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap yang bernyawa pasti dia akan mati. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam salah satu ayat, dikutip dalam salah satu ayat, yaitu idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap yang bernyawa pasti akan menghadapi kematiannya. Itulah dengan salah satu contoh Asmaul Husna Al-Mumit, Allah Maha bisa mematikan kita semua manusia yang bernyawa yang hidup di dunia ini. Kemudian Asmaul Husna yang kedua pada pembelajaran ini, Allah itu memunculkan yaitu sifat Al-Hayyu. Al-Hayyu itu maha hidup. Al-Hayyu mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kekal selamanya. Allah tidak akan mati. Allah justru akan menghidupkan dan mematikan siapa saja, baik orang ataupun siapa saja yang ia kehendaki, baik pun hewan, tumbuhan, tanaman ataupun yang lainnya yang ia kehendaki. Ketika Allah udah berkehendak, maka Allah kun fayakun akan terjadi. Di sini Allah Al-Hayyu. Al-Hayyu itu maha menghidupkan. Kemudian selanjutnya yaitu Al-Qayyum. Al-Qayyum itu ialah berdiri sendiri. Mengandung arti Allah itu tidak tergantung kepada siapapun. Allah itu kul huwallahu ahad. Sebagaimana dalam Al-Ikhlas kul huwallahu ahad, katakanlah bahwasannya dia adalah Allah yang esa, tidak tergantung kepada siapapun. Justru Allah bersifat Al-Qayyum sesuai dengan asma'nya disebutkan pada Asmaul Husna dari 99. Aku ingin terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kamu ingin terpuji di hadapan Allah? Anak yang soleh tentu akan menjawab ya. Mari kita bersikap berperilaku dengan cara mengamalkan Asmaul Husna. Al-Mumit mengandung arti yang maha mematikan. Mematikan maksudnya. Mungkin orang
lain kita akan menjadi berawal dari hidup. Dia berawal, tidak mungkin banyak orang mengalami kematian dengan sabab-musabab yang tentu. Ada Allah mematikan mungkin manusia, hewan, tumbuhan yang lainnya, kemungkinan karena sebabnya. Kita bisa melihat gambar di sini bahwasannya ada seorang yang memang betul-betul sedang dirawat di salah satu rumah sakit, dan dia adalah melalui proses al-mumit. Bahwasannya kenapa sebabnya? Karena sakit adalah merupakan bunganya kematian. Kalau sudah berbuah ya jadi al-mumit, Allah mungkin akan mematikan. Kemudian Allah juga mempunyai sifat al-hayyu. Al-hayyu itu maha hidup, di mana al-hayyu itu mengandung arti bahwa memberi hidup atau nyawa, bahkan rezeki. Itu semua itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kehidupan kepada siapapun, terutama manusia, maka Allah juga akan memberikan rezeki di samping itu. Kenapa sebabnya? Karena Allah bertanggung jawab atas segalanya. Ketika Allah tidak akan mungkin berkehendak menghidupkan seseorang kalau beliau tidak menjamin dalam hal kehidupannya. Kemudian sifat Asmaul Husna yang selanjutnya ialah Al-Qayyum. Al-Qayyum itu yang maha berdiri sendiri, mengandung arti Allah Subhanahu wa Ta'ala berdiri sendiri untuk selama-lamanya, memberikan kepentingan manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Hidup harus punya semangat mandiri dalam segala situasi dan kondisi. Bila di rumah harus sudah dapat melakukan sendiri hal-hal tertentu, misalnya merapikan tempat tidur, maka kita sebagai peserta didik harus belajar bersikap baik dan benar. Minimalnya kita bisa merapikan tempat tidur sendiri. Jangan tergantung kepada orang tua. Kalau kita setelah tidur, tempat tidur kita tidak dirapikan. Itulah makna dari kandungan dari Al-Qayyum ketika kita merealisasikan dan mengaplikasikannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat Al-Ahad atau Asmaul Husna yang selanjutnya Al-Ahad. Allah itu bersifat mengandung arti Al-Ahad itu ialah Allah Maha Esa. Allah itu satu atau tunggal yang tepat, menyendiri dan tidak sekutu baginya. Mendiri, tidak membutuhkan yang lain. Sifat ini memberikan pelajaran kepada kita agar selalu mandiri, selalu tidak bergantung kepada orang lain. Misalnya contoh, mandi, makan, berpakaian, mengerjakan PR, menyusun dan merapikan buku pelajaran di rumah dan sekolah, kemudian berdoa sendiri, ya Allah, Engkaulah Tuhan satu-satunya, tiada sekutu bagimu. Engkau tempat meminta, jadikanlah aku yang dapat hidup mandiri. Inilah efek atau memang betul-betul termasuk suatu aplikasi yang memang betul-betul harus kita jalankan ketika kita mengenal sosok Allah dengan mempunyai nama Al-Ahad. Anak-anakku sekalian, untuk selanjutnya ialah kita ke materi mengenal kitab-kitab Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihil kitab kitabil ladzi anzala min qabl. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sebabnya? Karena dengan keimanan kita akan semakin kuat ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan mengenal kitab-kitab Allah yang sesungguhnya, yang Allah ciptakan, yang Allah anjurkan kepada umat muslim. Semua kitab yang Allah ciptakan itu adalah merupakan suatu rujukan supaya kita tetap kuat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya kita akan mengenal kitab-kitab Allah. Mana sajakah kitab-kitab Allah? Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab Taurat.
Kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, yaitu sekitar 12 sebelum Masehi, yang tepatnya di daerah Israel ataupun di Mesir. Kitab Taurat juga menggunakan bahasa Ibrani. Dan yang kedua adalah Kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salatu wassalam ketika beliau menduduki tahta sebagai Raja Bani Israel. Hal tersebut terjadi yaitu pada 10 sebelum Masehi. Kitab selanjutnya ialah Kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam pada sekitar abad 1 Masehi, yaitu tepatnya di Yerusalem. Dalam bahasanya, Kitab Injil itu menggunakan bahasa Yunani, berarti kabar selamat, pelajaran yang baru ataupun kabar gembira. Dan yang keempat adalah Kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran, udah pasti kita mengetahuinya, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu diturunkan pada abad 6 Masehi, tempatnya di Mekah. Peristiwa turunnya Al-Quran atau dikenal dengan Nuzulul Quran terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad SAW menyendiri di Gua Hira, Mekah. Turunnya Al-Quran menandai awal diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah, yaitu sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada waktu itu beliau genap berusia 40 tahun. Anak-anakku sekalian, kalau kita simpulkan dari materi yang tadi, bahwasannya kita mengenal Asmaul Husna dan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita simpulkan dalam materi ini yaitu ada 10. Yang pertama, semua umat Islam wajib mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dilakukan yaitu melalui Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang baik. Yang ketiga adalah melalui kalimat atau Asmaul Husna Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Itu adalah sebagian dari Asmaul Husna yang harus kita pahami. Yang keempat, Al-Mumit mengandung arti yang maha mematikan. Yang kelima adalah Al-Hayyu. Al-Hayyu juga mempunyai arti adalah Allah yang maha hidup dan maha menghidupkan. Dan yang keenam adalah Al-Qayyum, mengandung arti yang maha berdiri sendiri. Allah tidak tergantung kepada siapapun. Allah berdiri sendiri selama-lamanya. Dan yang ketujuh adalah Al-Ahad. Allah mengandung arti yaitu Allah Maha Esa atau Maha Tunggal. Yang kedelapan adalah semua umat Islam wajib mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya ialah kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Dan yang kesembilan, kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa ajaran yang terpuji atau ajaran yang baik semuanya. Dan kesimpulan yang terakhir adalah yang ke-10, kita harus bersikap dan berperilaku seperti tuntunan Allah dalam Asmaul Husna. Anak-anakku sekalian, demikianlah materi yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat khusus bagi Bapak yang menyampaikan materi ini dan umumnya buat anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang berguna baik bagi agama, nusa, dan bangsa. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.